you have to study abroad. If you can, do it while you're young because the world is huge. Dan saya waktu itu nggak tahu ini butuh apa aja sih buat bisa daftar. Waktu itu juga saya reach out ke Education USA yang di Amerika, ketemu sama advisor. Kesempatannya ada. Apakah kita bakal nyari kesempatan itu? Apakah kita bakal ngejar kesempatan itu? Karena kalau misalkan nggak dikejar ya nggak bakal dapat kesempatannya. Beasiswa penuh seperti LPDP atau Fulbright itu adalah memang incaran semua orang. Tapi kita harus tahu bahwa itu sangat kompetitif dan juga prosesnya cukup rumit. Sebenarnya itu ada banyak pilihan funding di luar sana yang tidak banyak orang tahu. Beberapa kampus di Amerika Serikat itu memang memberikan banyak opsi. Beberapa kampus memberikan financial aid untuk partial funding, which is itu hanya memberikan partial, itu setengah. Dan ada beberapa kampus itu yang bahkan sangat generous memberikan beasiswa penuh. And to this conversation, kita akan ngobrol dengan seseorang yang mendapatkan beasiswa penuh, yaitu Shakira Wijaya yang mendapatkan beasiswa dari Berea College di Kentucky. Dan menariknya lagi, Shakira akan melanjutkan S3-nya, program S3-nya itu di Southern Methodist University dan juga mendapatkan beasiswa penuh dari universitas. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu banget dan ingin mengikuti jejak Shakira untuk bagaimana mendapatkan full funding dari universitas, stay tune dan kita akan ngobrol panjang. Oke, langsung saja kita sapa dengan Shakira Wijaya. Oke, terima kasih Shakira untuk kedatangannya. Iya, terima kasih sudah diundang. How are you? Kondisinya gimana? Kabarnya? Baik. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mas Iqbal. Oke, menarik ini karena tadi pembukaan kita bahwa Shakira mendapatkan beasiswa S1. Betul. Oke, dari universitas. Yap. Benar? Benar. Itu di Berea College. Yap. Kentucky. Oke, dan nanti di fall ini, Shakira akan ke SMU untuk melanjutkan program masternya dan mendapatkan beasiswa penuh juga. PhD bukan PhD. master. Oke, sorry, PhD. Betul. Oke, kenapa bisa? Dan how can you tell us about that? Ya, jadi kalau di Amerika Serikat boleh S1 langsung S3. Okay. Nah, kemarin juga saya dapat beasiswa di Berea College itu full scholarship. Selama 4 tahun saya double major di psikologi dan juga computer science. Tertariknya di psikologi, akhirnya ikut banyak riset dan pengen bisa mendalami research. Saya ada research interest yang sangat spesifik dan ketika nyari tahu program mana yang bagus dan profesor mana yang bagus, akhirnya SMU nih yang kira-kira cocok sama saya gitu. Oke, inspirasi awal kenapa akhirnya memilih Amerika Serikat untuk belajarnya nih? Saya selalu pengen ke luar negeri. Dulu kan sering baca buku. Pertama dari situ. Kedua adalah lingkungan. Ada saudara jauh yang ke luar negeri pakai beasiswa ini, beasiswa itu gitu. Dan juga kakak-kakak kelas yang dapat beasiswa juga ke luar negeri. Baik itu ketika SMA atau ketika kuliah gitu kan. Terus kenapa Amerika? Dari film-film juga gak sih? Kayak banyak banget film-film kayak kalau ke luar negeri harus dong ke Amerika gitu. Tapi waktu itu pernah ditanyain sama orang tua, pengen ke luar negeri nih, kayak iya pengen kemana, ke Amerika. Waktu itu aku jawab, kayak kejauhan deh yang deket-deket dulu aja gitu. Tapi akhirnya waktu SMP saya tahu ada opportunity untuk bisa nge-host siswa AFS, pertukaran pelajar dari Prancis waktu itu ke Indonesia, dan akhirnya bilang ke orang tua kayak bisa nggak kalau nge-host jadi keluarga angkat, karena saya pengen bisa mendekatkan diri ke international ini sih surrounding gitulah. Nah, akhirnya kita jadi keluarga angkat buat siswa AFS selama sekitar 6 bulan, dan di situ saya inget banget di pembicaraan saya dengan Astrid namanya dari Prancis, dia bilang kayak you have to study abroad. If you can,
do it while you're young because the world is huge. Dan aku kayak emangnya bisa kan? Termotivasi dari situ. Betul dari situ. Tapi awalnya juga kayak emangnya bisa. Bukannya ke luar negeri itu cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu gitu. Mungkin nggak bisa di saya, atau mungkin karena saya kan SD, SMP, SMA di sekolah negeri. Dan jarang waktu itu dengar bahwa ada siswa dari sekolah negeri yang bisa S1 di luar negeri, di Amerika terutama. Dan juga SMA kuliah di Amerika kan terkenal sama beasiswa kayak tuitionnya yang sangat mahal. Akhirnya kayak I don't think I'm going to do that. Waktu itu aku bilang ke Astrid. Terus sama Astrid dikenalin, oh there is actually a scholarship for high school student, KLIS, and it's actually free. Terus aku mulai kayak, emangnya bisa ya? Kamu daftar, akhirnya kamu keterima. Daftarnya itu juga perlu pertimbangan banyak, kayak bahasa Inggrisku belum jago nih. Belum bagus nih. Gak pernah keluar negeri sama sekali. Terus akhirnya di situ mulai semacam ngobrol sama beberapa kakak-kakak yang emang udah ikut beasiswa ini, dan akhirnya kayak gak ada salahnya buat nyoba. Apa sih paling worst case scenario-nya gak keterima. Terus coba lagi gitu waktu itu mindsetnya. Akhirnya daftar, ikut proses yang sangat panjang, dan akhirnya keterima gitu. Berarti the first international exposure-nya Shakira dengan Amerika itu adalah YES itu sendiri. Betul, pertama kali ke luar negeri juga. Oke. Nah, setelah itu akhirnya Shakira memutuskan untuk S1 nih di Amerika Serikat. And kenapa akhirnya memilih Berea College? Dan mendapatkan full funding. Nah, karena ini most of people itu kayak berpikir ke US itu full funding S1 itu hampir bisa dikatakan itu susah dan hampir impossible banget. Betul. Nah, you did that. Nah, mungkin itu bisa ceritakan itu sedikit. Iya. Jadi waktu itu gak ada pikiran sama sekali buat kelanjutin kuliah di luar negeri. Karena waktu itu kan blueprintnya adalah SMA, kuliah, mungkin di universitas, saya dari Jogja kan, mungkin UGM. Tuh. Dan tapi waktu itu COVID kan, saya pulang ke Indonesia dari program YES, COVID, saya mulai mikir ulang. Sebenarnya saya pengennya apa sih gitu. Terus masih belum pasti juga pengennya apa. Tapi akhirnya saya nemuin Berea College dari posting Instagram kakak angkatan sama-sama beasiswa dari pemerintah Amerika waktu itu, beasiswa SMA Flex namanya. Di situ kok dia bilang dapat grateful bisa get this opportunity to study abroad in the United States with a fully funded scholarship. Terus aku langsung kayak emangnya ada gitu kan. Gitu ya. Oke. Penasaran dari situ. Penasaran banget. Karena waktu itu kan kayak nggak mungkin gitu kan. Cek Instagramnya, nge-tag @Berea College. Dari situ saya mulai searching di HP saya kayak Berea College. Yang pertama kali muncul adalah free tuition scholarship for all international students. Saya mikir kayak nggak mungkin nih. Iya kan kayak nggak mungkin nih. Pasti ada ininya, mungkin scam atau gimana gitu. Dan akhirnya saya coba cross check apakah benar ini ada universitas yang menawarkan beasiswa penuh ke international students. Hampir nggak pernah dengar. Saya ada nama universitas itu pun saya nggak pernah dengar gitu kan. Akhirnya saya kontak international student yang di sana. Bener nggak ada ini? Dijawab iya betul. Syaratnya adalah harus kerja minimal 10 jam per minggu. Karena part of the scholarship adalah you work dan dapat fully funded scholarship. Totally benar-benar 100% dapat. Betul. Betul. Wow. Makan, room, board juga, dapat makan di dining hall gratis, dan juga summer juga dapat semacam kerja, jadi bisa. Oke, tapi tetap harus kerja ya. Itu memang bagian dari beasiswa, paket beasiswa yang mereka tawarkan. Betul. Oke, nice. Nah, jadi memang berarti memang harus sering-sering cek-cek Instagram ya? Wah, iya bisa dari Instagram atau searching sih, banyakan searching. Karena waktu itu juga kalau misalkan cuman tahu dari Instagram aja kan kayak oke, sekedar tahu aja kayak well keren, selamat gitu kan. Tapi akhirnya kayak ini ada ya? Bener. Mulai bertanya-tanya gitu, bisa ya ternyata. Akhirnya searching itu. Nah, Berea College itu memang sangat kalau kita bisa masukin first, second, and third itu kan masuk ke third tier.
Bisa dikatakan. Yap. Karena apa? Karena memang kampus kecil. Betul. Terus mungkin yang tidak banyak dikenal sama orang. Nah, bagi Shakira sendiri, kenapa lagi nih Indonesia ya? Orang Indonesia itu kalau bukan brand school, mereka nggak mau. Kan seperti itu ya. Yeah. At least kampus-kampus yang sering atau mungkin yang public yang sering dengar. Nah, ini Berea College dan Kentucky lagi, ya kan? Di tempat kotanya Berea juga ya, which is itu bukan kota kecil banget. Itu kecil sih. Dan bagi sebagian orang itu mungkin I don't wanna go. Nah, bagi Shakira sendiri saat itu mempertimbangkan I'm fine di Berea, mau di daerah ini, yang penting ada beasiswa. Betul. Waktu itu apa yang Shakira pikirkan waktu itu ketika memilih Berea ini gitu? Sebenarnya waktu itu saya nggak ada pikiran tentang lokasi di mana, universitas apa, nggak ada pikiran itu sama sekali. Karena yang penting adalah saya bisa lanjut kuliah dengan beasiswa penuh dan ternyata tidak peduli dengan nama Berea itu enggak sama sekali. Enggak, karena apa ya, dari saya sendiri juga percaya bahwa itu bisa jadi pintu pembuka saya untuk beasiswa-beasiswa selanjutnya. Dan ternyata ketika saya research lebih dalam tentang apa sih Berea itu dan juga apa aja yang ditawarkan sesuai dengan value-value yang ada di diri saya. Kayak misalkan harus bekerja keras lewat work study-nya itu. Jadi di atas harus maintain status jadi student, ngambil 4-5 kelas dalam satu semester, juga harus kerja minimal 10 jam dalam satu minggu. Saya kerja 15-20 jam. Oke. Terus di situ juga mungkin boleh diceritakan sedikit Berea College itu kampusnya seperti apa, program yang ditawarkan, dan Shakira sendiri mengambil program apa itu? Kalau Berea College sendiri, it's a small liberal arts college di Berea, 1 jam dari Lexington, 2,5 jam dari Louisville, kota besarnya di Kentucky. Jadi emang kalau misalkan kita di sana, kalau misalkan pengen seneng-seneng kemana? Ke Walmart. Oke. Gitu. Jadi emang benar-benar in the middle of nowhere. Kalau di Indonesia itu Berea itu kota daerah mana nih kira-kira? Aduh. Jelas bukan Jogja, jelas bukan Jakarta, jelas bukan Bandung, jelas bukan kota-kota besar yang ada di di Indonesia. Kota kecil banget ya. Kecil sekali, kayak banyak orang kayak why Berea, ketika ketemu sama international student lain yang dari Indonesia nanya sekolah di mana? Kentucky. Mereka kayak, "Hah? Kentucky? Why are you there?" Kayak they gave me full scholarship. Terus saya kayak okay, that makes sense gitu. Dan di Berea aku ambil double major, psikologi dan juga computer science. Kenapa double major? Ya, karena psikologi, computer science ini menarik ini. Betul. Menariknya lagi waktu itu intended major saya adalah peace and social justice. Oke. Waktu itu nyoba kelasnya, tapi salah satu nilai positif dari sekolah di liberal arts college adalah kita nggak harus nentuin mau major apa sampai tahun kedua. Di situ saya ambil banyak kelas, tertarik psikologi, oke ambillah di situ. Komunikasi ambillah di situ. Computer science ambillah di situ. Ternyata yang benar-benar tertarik adalah di psikologi sama computer science-nya. Oke, jadi ketika pertama sekali Shakira mendaftar, itu memang undecided jatuhnya. Memang intendednya peace and social justice. Peace and social justice itu, tapi ternyata ketika di tahun kedua, setelah mengambil banyak kelas, and then you decided akhirnya ngambil psikologi dan computers. That's nice. Iya. Iya kan? Terus akhirnya dan sekarang itu mendapatkan beasiswa full funded juga. Betul. Di SMU, Southern Methodist University. Dan itu full scholarship. Yap, betul. Oke, ini bisa diceritakan lagi nggak nih ceritanya? Boleh. Tadi S1-nya dapat full scholarship dari universitas, dan ini dapat lagi nih gitu. Kesannya kayak gampang banget gitu loh. Segampang itukah atau gimana? Enggak juga, sebenarnya behind the scene-nya banyak. Jadi satu hal yang mungkin nggak banyak diketahui adalah rata-rata S3 di Amerika Serikat itu gratis, ada fund-nya dari universitas. Oke. Tapi emang ada beberapa persyaratannya. Karena S3 kan beda sama S2. S3 adalah program profesional yang mana kita udah punya research yang pengen dipelajari lebih dalam, tempatnya adalah S3. Ketika S1 aku banyak research nih, pertamanya di social psychology, terus habis itu di developmental psychology, dan sukanya di situ. Nah, dari research itu akhirnya saya kenal sama beberapa profesor yang menyarankan kayaknya
bisa deh langsung lanjut S3. Dan akhirnya saya mulai fokus daftar S3 ketika di tahun keempat. Jadi senior year saya sudah mulai pendaftaran buat essay banyak sekali di situ. Cari kira-kira sekolah mana aja yang cocok sama saya, cocok sama research yang ingin saya kerjakan gitu. Nah, dari situ rata-rata saya juga daftar ke universitas yang menawarkan beasiswa penuh untuk S3-nya. Karena kalau enggak, mahal sekali. Dan saya nggak mau ambil loans gitu. Dan akhirnya diterima di beberapa sekolah. Dan atas berbagai pertimbangan ambil yang SMU itu di Dallas. Di Dallas, oke. Nah kalau kita ngelihat ceritanya Shakira ini, ini luar biasa banget prestasinya. Bahkan saya nanti kita akan ngobrol sedikit dengan research-nya Shakira ya. Bahkan saya penasaran, are you smart? Kamu pintar nggak sih sebenarnya? Atau sebenarnya can you consider yourself kayak saya memang pintar nih sehingga saya berhak mendapatkan, atau memang saya deserve mendapatkan ini? Kalau saya sendiri selalu bilang sama diri saya adalah pekerja keras. Apapun yang saya inginkan, saya harus bisa kerja keras mungkin untuk bisa mendapatkan itu. Walaupun emang kadang-kadang nggak smooth. Ada, kalau misalkan CV kan semua yang ditampilkan adalah yang sukses-sukses aja. Kegagalannya juga banyak. Tapi dari situ saya selalu percaya bahwa mungkin ini emang bukan jalannya. Jadi harus cari yang lain lagi karena opportunity itu banyak gitu. Karena itu kamu harus bekerja keras gitu. Betul. Ya. Alright. Nah, kamu banyak mendapatkan, karena ketika saya mencek go through LCV, it's amazing ya dengan pencapaian dan awards atau grant fellowship, scholarship yang kamu dapatkan gitu. Nah di sini saya melihat ada beberapa yang kamu dapat grants, ada fellowship, ada award, scholarships seperti itu. Nah proses-proses yang kamu dapat funding seperti ini, strateginya itu seperti apa sebenarnya? Sebelum nanti saya pingin, karena ini ada istilah-istilah yang pingin kamu jelaskan juga ya. Saya pingin di awal ini lebih kepada strateginya, how to get that. Karena again, terkesan you're so easy to do that, tapi bagi orang lain itu agak susah untuk mendapatkan. Strategi kamu untuk mendapatkan ini semuanya itu seperti apa sih Shakira? Kalau saya sendiri, saya orangnya penasaran biasanya gitu kan. Misalkan sedang scrolling Instagram atau scrolling browser gitu, terus ngelihat ada beasiswa ini atau nama orang ini. Apa nih? Penasaran kan, saya buka tab baru di browser, search either nama beasiswanya atau nama orangnya, ketemu mungkin LinkedIn dari penerima beasiswa itu atau LinkedIn dari orang keren yang aku lihat, dan beasiswa apa yang mereka dapat atau opportunity apa yang mereka dapat atau konferensi apa yang pernah mereka present work mereka atau research mereka. Dari situ bakalan kelihatan nih, misalkan oh ini aja program yang diikutin. Cari lagi di situ, ini program apa aja. Kira-kira ada nggak yang sesuai sama kualifikasi aku. Terus dari situ banyak research sih sebenarnya, banyak research. Mungkin kalau misalkan dihitung secara jam, setiap hari saya sempetin waktu untuk research tentang opportunity baru sekitar 1 jam atau 2 jam. Gitu. Nice, berarti kalau orang-orang yang ingin mengikuti langkah kamu sebenarnya, let's say mereka tidak mau mengambil beasiswa LPDP itu Fulbright ini, mereka mau cari opsi yang lain. So they have to spend research. Betul. Karena nggak bisa kalau misalkan kita lihat oh orangnya keren ya, kita harus nanya juga kan kayak gimana caranya. Benar, itu juga penting karena kalau kita ngomong research atau orang mencari, semua orang mencari gitu. Betul. Tapi kan nggak semua orang mendapatkan apa yang kita dapatkan, yang kamu dapatkan. Nah, strategi kamu itu yang kayak kamu jelaskan tadi ya, berarti harus lebih intens mencari informasi benar atau tidak gitu-gitu ya. Inisiatif juga, misalkan reach out lewat LinkedIn. Pengen tahu nih, pengen kenalan, boleh nggak? Kok kakak orangnya keren, misalkan kayak gitu. Terus dari situ kita juga dapat cerita-cerita, oh ini aja yang aku ikutin. Saya kayak oh ada ya kayak gini. Sebenarnya kan dulu nggak tahu nih, ada misalkan yang di saya pernah dapat ada fellowship dari IKIS. Itu adalah untuk riset yang saya lakukan
bareng supervisor yang ada di UCLA. Dan kalau misalkan saya nggak tanya orang, nggak searching, saya nggak tahu ada inisiatif itu. Apalagi tadi sekolah saya di Small Liberal Arts College yang akses terhadap informasi dan risetnya mungkin jauh lebih kurang dibandingkan sekolah-sekolah besar kayak gitu. Jadi emang kesempatannya ada, tinggal apakah kita bisa cari inisiatif dan take an initiative untuk tahu mulai dari mana untuk bisa. Itu penting itu. ya, inisiatif itu penting banget ternyata ya. Dan inisiatif kalau nggak dari kita sendiri dari mana lagi? Benar. Dan kamu nggak hanya pekerja keras, dan ya bagian dari kerja keras itu adalah satunya itu adalah inisiatif. Betul. Oke. Dan research juga. Betul. Sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, yang sejauh ini kamu cukup mendapatkan banyak gitu ya. Oke, di sini kan mungkin kamu bisa jelaskan sedikit, mungkin para penonton yang sedang nonton kita. Karena tadi menyebutkan tadi ada beberapa istilah financial, misalnya kayak grant, fellowship, award, and scholarship. Sebagian kamu mendapatkan, ada yang dapat grant, ada yang dapat awards, terus ada yang dapat fellowship, scholarship. Kamu mungkin bisa jelaskan bedanya? Grants itu dana hibah. Biasanya dipakai kalau misalkan kita mengajukan proposal atau mengisi aplikasi untuk melakukan project misalkan. Projectnya bisa berubah research atau aktivitas semacam untuk mengajar bahasa Inggris. Itu kan ada tangible berupa projectnya apa gitu. Kalau untuk grants biasanya asalkan kita menyelesaikan apa yang kita proposalkan bakal dapat. Berarti kita propose, mereka berikan grant, terus kita ada outcome-nya. Betul. Terus nanti berarti kita mendapatkan berapa yang diberikan untuk grant itu ya. Betul, biasanya proposal nanti diterima atau enggak. Kalau misalkan diterima kita dapat grants-nya, melakukan pelaporan. Nah laporannya itu buat jadi kayak ini emang digunakan grants-nya dengan benar kayak gitu. Nah ketika kamu kuliah di Berea College, kamu mendapatkan grant juga enggak? Iya. Untuk beberapa project? Iya, betul. Berarti ini bukan untuk kuliah kamu? Bukan. Berarti untuk additional? Betul, untuk semacam aktivitas-aktivitas lain pendukung. Pendukung, dan itu sebagai penambah stipend kamu, tapi juga penambah yang kayak kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu ya? Betul, biasanya kalau grants spesifik. Jadi misalkan untuk riset, ya udah buat riset aja. Misalkan buat project aja. Nggak bisa untuk mau nih buat jadi separuh buat stipend saya gitu, biasanya nggak bisa. Jadi pure buat research. The biggest grants yang kamu dapat ketika kuliah di Berea College itu berapa? Waktu saya di Berea, kalau yang benar-benar murni grants buat research itu $2.100. Itu dari Psychi, International Honor Society of Psychology. Itu grants pertama saya buat research. Dan saya research bukan di Berea tapi di universitas lain. Dan di situ hasil dari research yang saya lakukan, saya presentasikan juga di International Conference buat Developmental Psychology. Nice. Jadi sebenarnya kalau orang-orang let's say yang ingin sekolah ke Amerika Serikat, terus yang ingin mendapatkan grant seperti ini, sebenarnya opportunity-nya juga cukup besar ya. Betul. Meskipun mereka sudah mendapatkan beasiswa dari, let's say mereka sudah dapat LPDP, Fulbright, terus mereka mencoba grant, is that possible? Iya. Karena biasanya asalkan kita punya project, buat proposal, grants bisa datang. Terus, mungkin bisa dijelaskan sedikit fellowship and awards? Kalau kayaknya yang lebih gampang awards-nya dulu aja. Awards itu biasanya diberikan kalau misalkan kita berprestasi dalam bidang tertentu. Misalkan award untuk GPA nilainya bagus, itu biasanya dapat award. Atau konferensi, submit research, dinilai sama juri bagus, itu dapat awards juga. Jadi award cenderung ke semacam mungkin ini ya, merit based. Tapi kalau fellowship itu bisa berupa uang atau bisa berupa kesempatan. Kesempatan misalkan ikut research waktu itu saya di UCLA. Atau ikut research online di University of Mississippi. Itu fellowship. Jadi cenderung ke pengalaman apa yang bisa didapatkan dari fellowship itu yang mungkin
di programnya bisa mendapatkan uang, tapi tujuan utamanya adalah pengalaman tertentu gitu. Oke, itu fellowship ya? Itu fellowship, ya. Oke, the biggest fellowship, the biggest awards you got ketika di Berea College itu berapa? Waktu di Berea, waktu saya masih jadi siswa di Berea ya. Yang pertama saya dapat di 2022 fellowship dari IKIS $4.000 untuk research. $4.000. Betul, itu jadi ngebantu saya buat bisa research dan juga sekaligus stipend untuk aktivitas research tersebut. Oke, itu fellowshipnya yang dapat itu 4.000. Betul. Oke, kalau yang awards, yang the biggest awards yang pernah kamu dapatkan berapa? Itu saya dapat sebelum saya lulus. Jadi saya dapat sekitar, sebentar saya lupa nih, $5.000. Yep. Wow. Oke, jadi tadi juga saya sempat bertanya juga, berarti sebenarnya Grant Fellowship Awards ini adalah tambahan, we can say that. Betul. Oke, dan untuk bisa survive atau bisa stay in the United States selama kamu kuliah. Iya. Tapi untuk bisa benar-benar stay di sana, memang kamu harus ada garansi dari universitas, which is mereka sudah memberikan stipend itu ya. Scholarship biasanya kalau itu. Nah, itu jadinya scholarship jatuhnya. Betul, biasanya kalau dari universitas kan yang nge-cover hampir semuanya ya. Itu dalam bentuk scholarship. Misalkan yang aku dapat di Berea College, Scholarship for International Students. Buat 4 tahun, gratis untuk kuliah di Amerika. Itu dalam bentuk scholarship, bukan award atau fellowship atau grants gitu. Oke, nah menarik ya. Karena jujur profil kamu ini unik banget saya kira. Karena saya banyak ngobrol dengan teman-teman alumni atau yang student sedang kuliah di Amerika Serikat. Mereka itu tidak begitu aktif untuk yang mencari grant, mencari fellowship gitu loh. Atau mungkin mereka sudah ada garansi atau securing beasiswa mungkin ya. Betul. Tapi kamu terlepas dari itu juga kamu memang suka dengan research. Terus ini juga ada tambahan for you. Why not? Right? Iya, betul. Sebenarnya ada alasan lain juga. Apa itu? Karena saya kan dari pertama kali ke Amerika dan juga S1, S3 ini semuanya lewat beasiswa. Dan kenapa kok saya lewat beasiswa adalah karena saya nggak punya safety net selain beasiswa itu untuk bisa survive di negara orang. Jadi kalau misalkan bukan dengan cara apply ke grants, fellowship, award atau scholarship, saya nggak tahu pakai cara apa lagi kayak gitu. It's good point. Kenapa? Karena berarti sebenarnya kesempatan ini selalu ada ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekolah ke Amerika Serikat dan merasa kayaknya saya nggak cukup untuk bisa untuk pembiayaan saya di sana, karena kesempatan ada grants ini tadi, fellowship ini tadi, terus ada awards dan segalanya sangat memungkinkan. Dan tugas kita sebagai student itu sebenarnya lebih harus proaktif, harus lebih research seperti itu ya. Setuju banget karena kalau misalkan udah di Amerika Serikat nih. Kesempatannya ada. Apakah kita bakal nyari kesempatan itu? Apakah kita bakal ngejar kesempatan itu? Karena kalau misalkan nggak dikejar ya nggak bakal dapat kesempatannya gitu sih kalau dari saya. Strategi kamu bagaimana untuk bisa mendapatkan yang let's say grant fellowship? Strategi kamu itu apa waktu itu? Yang pertama cari kesempatannya jauh-jauh hari. Karena biasanya misalkan di summer kan nggak ada apa-apa nih. Saya searching kayak ada grants apa, karena saya di psikologi, grants for psychology student atau grants for psychology international students. Saya cari di situ, ketemu di beberapa kayak kok asing ya nggak pernah dengar. Cari lagi apa aja persyaratannya. Dan kalau misalkan nih teman-teman belajar nulis catatan-catatan itu tentang apa yang dipelajari di kelas, saya nyatetnya requirements apa aja yang dibutuhkan. Terus kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk bisa paling enggak kompetitif untuk grants tersebut. Dan sebenarnya ada sih alasan kenapa kok harus ngelakuin itu jauh-jauh hari. Karena aplikasi apapun itu nggak bisa semalam jadi. That's a good point. Betul. Jadi saya harus buat draft pertama jangan disubmit biasanya karena emang
Itu draft pertama tuh biasanya kayak, oh emang aku ada ini, tapi biasanya belum final kan. Minta tolong orang lain yang tahu kita juga tentang apakah ini bagus atau enggak. Kira-kira biasanya kalau kita nulis, kita sering nggak inget apa aja sih poin positif kita yang mungkin kita sendiri nggak recognize, tapi orang lain tahu. Nah dari situ dapat input-input, oh ini nih yang bisa ditambahin, oh ini nih yang bisa ditambahin. Itu sih buat aplikasinya. Dan biasanya strategi lain yang aku punya adalah reach out ke penerima beasiswa sebelumnya atau grant sebelumnya. Oke. Ini aja sih kayak misalkan dapat emailnya kayak, hi, I found your email dari sini, I'm curious about this scholarship that you get. Boleh nggak aku tanya-tanya, lebih nyaman lewat email atau lewat Zoom gitu biasanya. Dari situ mulai kelihatan nih, oh ini nih kriteria yang dicari kayak gini. Terus di situ. Nice. Nah, ini proses kamu kan nge-apply beasiswa, terus dapat grant dan segalanya. Kamu di mentoring sama seseorang dong? Atau memang kamu purely you do that by yourself? Pertamanya semua sendiri. Saya ingat dari SMA waktu itu cari kuliah. Kamu sendiri? Saya sendiri, iya. Bahkan dari sekolah dulu SMA saya, sekolah saya nggak banyak siswa yang keluar negeri setelah SMA. Karena biasanya kan SNM, PTN atau SBMPTN kuliah di Kamu SMA Indonesia. di Jogja, di SMA 3. SMA 3 Jogja. Ya betul. Jadi di situ harus proaktif nanyain ke BK kayak, Bu saya mau ini, bisa dibantu atau enggak. Waktu itu minta buat surat rekomendasi juga kan, karena surat rekomendasi itu penting buat apply ke S1. Beliau bilang kayak, oke saya bisa, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Saya juga harus jadi, oke Bu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu aja, nanti saya carikan penerjemah. Emang harus proaktif karena kan biasanya kalau mungkin teman-teman lain bisa minta ke guru yang udah bisa berbahasa Inggris, saya nggak bisa. Jadi di situ ada struggle sendiri yang harus saya selesaikan. Nah dari situ, saya waktu itu nggak tahu ini butuh apa aja sih buat bisa daftar. Waktu itu juga saya reach out ke Education USA yang di Amerika, ketemu sama advisor, dan di situ waktu itu kayaknya ngisi form dulu, sesi Zoom waktu itu sama Kak Santika. Dan saya ngerasa kayak, oh gini ya, waktu itu saya inget, tadi saya barusan cek ada berapa kali draft saya buat esai buat yang ke Berea College. Berapa kali itu? Ada sampai draft ke-16. Oke. Dan saya lihat draft pertama saya dan draft terakhir beda jauh. Dan itu benar-benar dibimbing? Betul, dibimbing dari awal sampai akhir. Awalnya juga saya kayak, ini beneran gratis dapat bimbingan. Oke. Betul, waktu itu sering banget Zoom sama Kak Santika. Biasanya di PDF esai itu dikasih feedback. Kayak gini kira-kira apa aja sih yang perlu ditambahin atau perlu diubah. Terus biasanya juga harus dibaca ulang, baca keras-keras, ini beneran aku atau enggak. Nah dari situ emang semuanya sendiri dan kerasa kayak, susah ya ternyata buat bisa cari beasiswa. Tapi akhirnya you got it. I got it. Oke, orang tua waktu itu gimana responnya? Dari awal orang tua emang selalu bilang, kami mendukung kalau misalkan, aku dipanggilnya di rumah Mbak Diva, kalau misalkan Mbak Diva pengen ke luar negeri kami mendukung, tapi kami nggak bisa mendukung secara finansial. Jadi apapun yang diinginkan, cita-cita apapun mendukung sepenuhnya, tapi dengan beasiswa. Nah dari situ saya selalu kayak, oke, berarti emang jalannya adalah lewat beasiswa gitu. Dan plus kamunya juga hardworking, terus inisiatifnya juga ada, akhirnya dapat yang kamu mau gitu ya. Betul. Ketika mencari informasi seperti Berea College. Wow, sebenarnya ini yang hal-hal seperti ini menurut kamu possible nggak sih sebenarnya orang lain mengikuti jejak kamu nih? Kayak ya, dapat full scholarship, terus yang kayak dapat grant, fellowship dan segalanya. Possible. Kamu oke nggak sih? Possible banget, tapi harus ada hal-hal yang kita lakuin juga. Yang tadi saya bilang ada inisiatif. Kayak misalkan kalau mau keluar negeri tentu harus bisa bahasa Inggris. Di situ mulai memberanikan diri untuk berbicara pakai bahasa Inggris. Dan satu hal yang mungkin Berea College unik dari yang lainnya adalah waktu itu skor IELTS yang diperlukan 6.
Oke. Termasuk kalau biasanya kan 7 ya minimal, 6 mungkin biasanya juga bisa. Tapi Berea College juga nerima kayak misalkan Duolingo test atau TOEFL. Waktu ngobrol sama teman-teman international student lain yang di Berea, mereka bilang kayak, aku nggak pernah ngomong bahasa Inggris sebelumnya, tapi disediakan kelas English for second language gitu. Maksudnya kayak Belajar bahasa Inggris. Basic harus tetap ada, tapi jangan jadikan aku nggak berani nih ngomong bahasa Inggris, jadi sesuatu yang menghambat diri sendiri buat bisa berkembang. Waktu itu juga kalau ditanyain banyak orang nih, oh dari dulu udah bisa bahasa Inggris ya, atau sekolah di sekolah internasional ya, saya kayak enggak juga gitu ya. Enggak, saya pertama kali bahasa Inggris waktu ke Amerika ini. Dan caranya gimana? Latihan setiap hari. Emang kalau nggak latihan setiap hari, nggak bisa. Oke, menarik ya. Menarik banget ini cerita kamu nih Shakira. Nah, kita lanjut sedikit. Kita sempat ngobrol tadi yang ke SMU-nya kamu, tapi saya ingin mengulik sedikit. You take a program SMU dengan program clinical psychology. Betul. Ada plus computer science lagi nggak? Double major lagi nggak? Nggak ya? Kalau itu enggak, tapi research saya ada komputernya. Research komputernya ada clinical, psychology, clinical, computer. Bisa jelaskan sedikit itu? Itu lebih kemana itu researchnya? Jadi sebagai background nih, research saya adalah di bagaimana anak-anak dan juga biasanya 2 years old gitu atau home environment mempengaruhi anak untuk bisa berkembang secara kognitif dan juga bahasa. Tapi di lingkungan sekarang yang teknologi ada di mana-mana. iPad misalkan, ada juga komputer. Nah, gimana sih si anak ini berinteraksi dengan komputer, iPad dan teknologi-teknologi di sekitar mereka? Dan bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi kognitif mereka? Jadi di situ research saya, gimana kok psikologi dan computer science bisa semacam align-nya di situ. Oke, menarik. Nah, kalau computer science-nya sendiri mungkin cenderung ke applied yang child computer interaction. Psikologinya tentang gimana lingkungan rumah dan juga psikologi anak berinteraksi dengan interaksi mereka terhadap teknologi gitu. Kalau berarti bisa dikatakan arah kamu ini menuju researcher dong setelah nantinya selesai? Bisa. Nah, salah satu hal yang saya suka dengan jadi researcher ini bisa membuka ke banyak hal. Saya bisa consulting kalau misalkan mau. Saya bisa research nggak hanya di universitas tapi juga di industri. Saya juga bisa di akademia jadi profesor, atau di clinical psychology sendiri saya bisa untuk jadi clinical psychologist dan practice di hospital. Gitu. Jadi benar-benar ngebuka peluang banget. Oke. Nah, saya melihat di sini ada kamu mendapatkan untuk program kamu di SMU ini, Southern Methodist University, which is kamu akan belajar di Agustus ya atau Agustus ini. Kamu mendapatkan Moody Graduate Fellowship sebesar $367,000. Yep. Ini untuk biaya funding kamu selama 5 tahun di sana. Wow. Yap, betul. Wow. Menarik ya. Iya. Berarti memang possible sebenarnya. Memungkinkan sekali orang bisa mendapatkan dengan sejumlah ini. Yep. Ini kan kamu memang udah secure banget. Udah memang I get this. Yep. Right? Itu beasiswanya termasuk ini juga total yang disebutkan itu tadi. Kelas-kelas yang akan saya ambil, stipend juga ada di situ. Health insurance sudah termasuk ke dalam beasiswa yang saya dapat juga. Oke. Nah, karena pasti ini orang yang nonton kamu ini, saya juga ya impress banget atau amazed banget dengan cerita kamu sebenarnya, Shakira. Kamu mungkin bisa share tips, triks apalah gitu buat teman-teman yang mungkin yang sedang bingung. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka mencoba Fulbright, oke, boleh, ada, LPDP ada, tapi kan sangat kompetitif. Betul. Prosesnya juga susah. Mungkin dengan adanya cerita kamu ini memberikan satu opsi lagi. Oh ternyata, there's another options ya. Ternyata universitas itu ternyata ada yang memberikan full scholarship. Karena yang kita dengar selama ini kan partial. Tips trik kamu gimana? Untuk teman-teman yang sedang proses menuju ke sana. S3 ya berarti, karena beda S2, nih S1 sama S3. S1 dan S3 mungkin kali ya. Oke. S1 dulu aja. S1 dulu.
Kalau S1, karena sekarang akses informasi kan sudah lebih gampang dibandingkan dulu ketika saya daftar ada, tapi sekarang udah lebih banyak informasinya. Cari lebih awal, semakin awal semakin bagus. Karena waktu itu saya cari bulan Agustus, deadline-nya bulan Oktober. Dan itu nggak cukup sebenarnya. Tapi karena tadi itu dibantu sama Kak Santika, saya bisa akhirnya. Terus apply early, riset yang banyak. Karena apa? Karena di situ bisa tahu ini sebenarnya yang dicari kayak gimana sih. Terus esai yang kita tulis juga bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Yang ketiga adalah untuk S1, karena jarang ya beasiswa dari kampus. Saya mau bilang apa ya, Prestige University itu bagus. Tapi asalkan bisa ke Amerika untuk S1 sendiri itu udah membuka banyak sekali peluang. Jadi jangan terkotak-kotakan aku harus ke sini. Tapi punya banyak opsi. Tapi waktu itu saya opsinya cuma Berea College itu. Jadi karena yang menawarkan beasiswa penuh hanya Berea College. Oke. Di situ. Tentu juga ketika membuat list kira-kira mau ke sekolah mana, sesuaikan dengan diri sendiri juga. Value apa, atau mungkin ada filter-filter tertentunya kan. Kayak saya cuma bisa universitas yang memberikan fully funded scholarship. Ada scholarship apa aja, kayak gitu. Kalau buat S3 beda lagi. S3 itu prestige of the university is less important daripada program apa yang akan dituju. Atau mentor mana yang pengen dijadikan PI selama 5-6 tahun di PhD. Jadi approach-nya kalau S3 adalah siapa orang yang pengen diajak kerja. Nah di situ cari universitas-universitas yang memberikan S3 dengan beasiswa penuh juga. Biasanya kalau S3 sumber fundingnya buat universitas itu ada macam-macam. Ada beasiswa dari universitasnya secara langsung, fellowship dari universitas, bisa juga dari teaching assistantship. Di mana kita S3 di sana, tapi juga sekaligus ngebantuin dosen jadi TA. Bisa juga dari grants yang dimiliki oleh principal investigator. Misalkan mereka punya grant dari source of funding lain. Mereka bisa membantu kita, menyekolahkan kita lewat grants itu. Tapi dengan syarat kita ngebantuin research biasanya di situ. Dan semuanya sama aja sebenarnya. Apply early, research, riset yang banyak banget. Dan juga jangan takut untuk bertanya. Both ke mungkin profesornya yang menyediakan kesempatan buat kita. Ke universitas kalau misalkan programnya emang dari universitas. Atau ke penerima fellowship atau beasiswa sebelumnya gitu. Oke, kamu sendiri memberikan kesempatan untuk mentoring. Let's say misalnya ada orang yang ingin minta bantuan banget, minta di mentoring. Kamu open untuk itu nggak? Oh jelas banget. Karena saya tahu gimana susahnya dan bingung mulainya harus dari mana. Tapi dengan syarat saya nggak bisa kalau ngasihin semuanya ke misalkan siapa yang pengen saya mentoring. Tetap hubungan mentorship itu dimanapun, saya juga belajar dari pengalaman saya sendiri, gak bisa kalau semuanya dikasihin sama mentornya. Istilahnya gak bisa disuapin gitu lah. Kita harus bisa inisiatif dulu, dan nanti mentor kita akan ngelihat, oh ini orangnya inisiatif. Jadi saya bisa dong ngasih ini, di-push dikit, bisa nanti buat apa ya, tahu cara-caranya gimana. Gak takut untuk bertanya. Itu juga saya kayak, awalnya kayak, takut nih ngelihat emangnya bisa ya reach out ke beliau misalkan kayak gitu. Tapi menurut saya penting sih punya mentor dan biasanya hubungan mentorship itu biasanya juga hubungan mentorship itu natural gitu lah. Gitu. Oke, that's nice. Wow. Ini sudah hampir lumayan lama loh ngomong gitu saya kira. Lots of information yang tadi yang diceritakan sama Shakira ya, bahwa kamu sudah membagikan tips and tricks ya. Intinya adalah apply early. Betul. Ya, research banyak research. Betul. Jangan malu untuk bertanya. Yep. Itu poin itu 3. Kalau benar-benar teman-teman terapkan, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan at least
least kalau nggak dapat full scholarship, at least dapat grant atau fellowship atau apapun itu ya. Betul, betul. Bisa juga kerja Bisa juga part time. kerja. Oke. Thank you so much Shakira. Oke, terima kasih teman-teman yang mendengarkan cerita kita. Luar biasa banget. Ini pertama kali kita memang nge-highlight student yang sedang kuliah di Amerika Serikat yang benar-benar mendapatkan full funding dari universitas. Tadi Shakira menjelaskan bahwa mendapatkan full fundingnya itu dari S1 di Berea College dan yang akan kuliah juga nanti di Southern Methodist University dengan full funding juga. Dan ini akhirnya kita menyadari bahwa dari kisahnya Shakira bahwa kita menyadari bahwa there's so many other options khususnya untuk financial aid, untuk funding di luar sana itu yang teman-teman bisa coba terlepas dari yang kita punya, beasiswa kita punya ya, ada LPDP, Fulbright dan segalanya. Jadi kalau if you get inspired by Shakira journey, cerita Shakira, stay tune terus dan check out terus more videos yang kita punya. Dan ingin mendapatkan update kegiatan-kegiatan kita, go to our Instagram di Education USA Indonesia. Oke, thank you so much. And saya Iqbal dan Shakira di sini. Bye-bye.